bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niki Astria. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin di dasar-dasar logika. Yang pertama ada penalaran tidak langsung, di mana penalaran tidak langsung itu dibagi menjadi dua. Dan ada silogisme kategoris, silogisme hipotetis, entimema, polisilogisme dan sorites, epikirema, dan dilema. Saja ke materi pertama, yaitu penalaran tidak langsung. Nah, jadi penalaran tidak langsung ini adalah proses berpikir yang menarik kesimpulan dari dua premis atau lebih dari dua premis. Jadi artinya penalaran tidak langsung ini mengambil kesimpulannya tidak dari satu premis saja. Jadi penalaran tidak langsung tuh ada dua jenis. Yang pertama ada deduktif. Deduktif ini mulai dari pernyataan umum lalu menuju ke kesimpulan khusus. Contoh, semua kucing punya bulu. Milo adalah kucing, jadi Milo punya bulu. Nah, yang kedua itu ada induktif, mulai dari pengamatan khusus, lalu menuju ke kesimpulan umum. Contohnya, setiap kali saya makan mangga, saya alergi. Jadi mungkin semua orang alergi mangga. Selanjutnya ada silogisme kategoris. Silogisme kategoris ini adalah jenis silogisme di mana semua proposisinya bersifat kategoris. Ini adalah aturan untuk menarik kesimpulan berdasarkan kategori atau kelas yang terkandung dalam premis-premisnya. Silogisme kategoris ini terdiri dari 3 bagian, ada premis mayor, premis minor, dan juga kesimpulan. Contoh dari silogisme kategoris itu premis mayornya semua manusia harus makan, premis minornya Bambang adalah manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan Bambang harus makan. Nah, jadi silogisme kategoris ini menggunakan pernyataan adalah untuk menarik kesimpulan yang pasti. Silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik ini adalah jenis argumen logika di mana premis utama menggunakan pernyataan bersyarat seperti jika, maka. Sedangkan premis keduanya itu tidak bersyarat, langsung menyatakan hubungan antara subjek dan predikat. Nah, selanjutnya ada contoh dari silogisme hipotetik. Yang pertama, premis mayornya itu jika hujan, maka saya pakai mantel. Nah, premis minornya itu sekarang hujan. Jadi kesimpulannya, jadi saya pakai mantel. Hukum dasar silogisme hipotetik, jika A, maka B, A terjadi, maka B juga terjadi. Jika B tidak terjadi, maka A juga tidak terjadi. Nah, dari contoh tersebut, premis 1 tuh memberikan sebuah kesimpulan, sedangkan premis 2 langsung ke hubungan antara subjek dan predikat. Nah, selanjutnya itu ada entimen. Nah, entimen sendiri ini adalah argumen logis yang mempersingkat silogisme dengan menghilangkan premis yang dianggap sudah jelas bagi pembaca atau pendengar. Jadi contoh dari entimen ini adalah Intan pintar mengajar karena dia seorang guru. Di sini yang menjadi premis umumnya itu semua guru pintar mengajar. Sedangkan premis khususnya itu Intan adalah guru. Jadi kesimpulannya Intan pintar mengajar. Namun semua itu tidak digunakan karena dengan kalimat Intan adalah seorang guru yang pandai mengajar, itu sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas bagi para pembaca dan pendengar. Nah, selanjutnya itu ada polisilogisme. Polisilogisme ini adalah serangkaian silogisme yang sering terhubung, di mana kesimpulan dari satu silogisme digunakan sebagai premis untuk silogisme berikutnya, secara berurutan. Contoh dari polisilogisme ini, semua orang yang rajin belajar akan lulus ujian. Andi adalah orang yang rajin belajar, jadi Andi akan lulus ujian. Semua orang yang lulus ujian akan mendapatkan beasiswa.
Jadi Andi akan mendapatkan beasiswa. Nah, dari contoh tersebut, kesimpulan dari premis pertama dijadikan premis kedua, dan kesimpulan dari premis kedua dijadikan premis ketiga, dan begitu pun selanjutnya. Di sini konklusi pertama itu Andi akan lulus ujian menjadi premis untuk silogisme berikutnya, sehingga membentuk rangkaian polisilogisme. Selanjutnya yaitu ada sorry test. Sorry test ini adalah jenis silogisme dari beberapa premis yang saling terhubung, di mana kata terakhir predikat dari satu premis menjadi kata pertama subjek pada premis berikutnya. Contoh dari sorry test ini, utang budi adalah utang karena seseorang menerima kebaikan dari orang lain. Utang karena seseorang menerima kebaikan dari orang lain itu tidak dapat dinilai dengan uang. Nah, utang yang tidak dapat dinilai dengan uang itu adalah utang yang tidak dapat dibayar kembali dengan uang. Utang yang tidak dapat dibayar kembali dengan uang adalah utang yang tidak mungkin dapat dibalas sepenuhnya. Nah, terus utang yang tidak mungkin dibalas sepenuhnya itu adalah utang yang dibawa mati. Jadi, utang budi itu adalah utang yang dibawa mati. Contoh ini menunjukkan bagaimana premis-premis yang saling terkait membentuk rangkaian argumen yang berujung pada satu kesimpulan akhir. Selanjutnya ada epikirema. Epikirema ini jenis logisme di mana salah satu atau kedua premisnya dilengkapi dengan alasan atau penjelasan tambahan. Artinya, premis dalam epikirema bukan hanya pernyataan biasa, tapi juga ada keterangan yang mendukung agar argumennya lebih jelas. Contohnya itu, jika hujan deras, saya tetap akan belajar di rumah karena belajar itu penting. Sekarang sedang hujan deras, jadi saya akan belajar di rumah. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa premis pertama atau premis mayornya itu sudah memberikan penjelasan atau keterangan yang mendukung agar argumennya lebih jelas. Nah, yang terakhir itu ada dilema. Dilema ini adalah bentuk argumentasi yang merupakan gabungan antara silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif. Premis mayor dilema terdiri dari dua proposisi implikatif, jika, maka, sedangkan premis minor berupa proposisi disjungtif, pilihan antara dua alternatif. Kesimpulan dilema biasanya berupa proposisi yang disjungtif yang bercabang, menuntut pengambilan keputusan antara dua kemungkinan yang sulit atau tidak menyenangkan. Contoh, premis mayornya itu, jika Andi bekerja lembur, maka ia akan kelelahan. Jika Andi tidak bekerja lembur, maka ia akan dianggap tidak disiplin. Premis disjungtifnya, Andi harus memilih bekerja lembur atau tidak bekerja sama sekali. Nah, jadi ada dua jenis dilema dalam logika. Yang pertama yaitu dilema konstruktif. Jika salah satu dari dua kondisi benar, maka salah satu dari dua konsekuensinya juga benar. Contohnya itu jika A maka C dan jika B maka C, serta A atau B benar maka C juga benar. Contoh, jika saya belajar, saya akan lulus ujian. Jika saya ikut les, saya juga akan lulus ujian. Saya akan belajar atau ikut les, jadi saya pasti akan lulus ujian. Nah, yang kedua itu ada dilema destruktif. Dalam logika adalah argumen di mana jika kedua akibat dari dua kondisi tidak terjadi, maka salah satu atau kedua kondisi tersebut juga tidak terjadi. Artinya, jika kita tahu bahwa salah satu akibat tidak benar, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi penyebabnya juga tidak benar. Contohnya, premis 1. Jika saya sarapan pagi, saya tidak akan merasa lapar sebelum siang. Premis 2, jika saya minum kopi, saya tidak akan mengantuk di pagi hari. Premis 3, saya lapar sebelum siang atau saya mengantuk di pagi hari. Jadi, saya tidak sarapan pagi atau saya tidak minum kopi.
Artinya, karena salah satu dari akibat tidak lapar sebelum siang atau tidak mengantuk tidak terjadi, maka salah satu dari penyebabnya, sarapan pagi atau minum kopi, juga tidak terjadi. Dilema ini membantu kita memahami bahwa jika akibat yang diharapkan tidak muncul, maka kondisi penyebabnya mungkin tidak terpenuhi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.